Cuci tangan pakai sabun? Sudah. Pakai masker? Sudah. Bawa hand sanitizer? Sudah juga. Satu lagi yang penting dan harus dibawa, Hydro Oxy. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Bersama Hydro Oxy. Selamat malam sahabat pembelajar, di mana Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan tentu kalau sehat Anda bisa melakukan aktivitas Anda untuk mencapai impian dan cita-cita Anda. Dan saya berdoa untuk Anda semuanya, semoga semakin ke depan semakin sukses untuk Anda dan untuk kita semua ya. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Sehat bersama Kang Edi yang didukung oleh Hydro Oxy. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Anda yang belum follow Instagram Hydro Oxy dan TikTok Hydro Oxy, semakin seru aja TikToknya, Anda bisa follow di hydrooxy.id ya. Jadi jangan sampai ketinggalan follow Instagram dan TikTok Hydro Oxy di hydrooxy.id. Anda juga bisa follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id. Seminar online Sehat Bersama Kang Edi malam hari ini mengangkat tema bincang-bincang dan testimoni bersama Profesor Dr. Andes Supriman Bambang Sumitro, SUDSC. Nah, nanti kita akan tanya nih, SUDSC ini apa? Beliau adalah Guru Besar Biologi Sel dan Molekuler Universitas Brawijaya Malang. Oke, dan tentu di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kang Edi. Beliau adalah seorang naturopath dan inventor dan founder Hydro Oxy. Saya sapa dulu Pak Kang Edi ya. Selamat malam Pak Kang Edi. Selamat malam Mas Dewa, selamat malam teman-teman. Terima kasih Prof. Sutiman hari ini bisa berkenan untuk hadir dan kita bincang-bincang santai aja hari ini Mas. Karena kalau Prof. Sutiman yang bawain nanti dikasih yang berat-berat, banyak yang nggak ngerti nih saya nanti. Iya, apalagi ngomongin molekuler gitu. Ya. Ngeri juga gitu. Biotanya udah pusing duluan. Iya. Tapi enggak loh, beliau aja baik, pasti ngomongnya yang seger-seger aja Mas. Iya, siap. Oke, Pak Edi juga cerah nih wajahnya juga ya. Semakin cerah. Ya, puji Tuhan. Kesehatan saya lebih baik daripada sebelum saya kena COVID. Bukan kena COVID, saya belum pernah kena COVID, sorry. Sebelum kena stroke mini ya, stroke ringan. Sekarang saya sudah bisa treadmill 40 menit. Dulu bahkan saya sebenarnya nggak bisa sebelum kena stroke. Jadi rasanya sih sekarang ini tambah muda nih Mas Dewa. Iya, kelihatan lebih muda dari saya malah ya. Oke, baik. Semoga selalu sehat Pak Edi dan bisa menginspirasi kita semua. Saya sapa juga Profesor Sutiman. Selamat malam, Prof. Terima kasih banyak waktunya sudah diluangkan untuk kita bersama malam hari ini. Yang tadi Pak Edi sampaikan kita bincang-bincang. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Dewa. Iya. Selamat malam, Pak Kanedi. Malam, Prof. Ya, oke. Ada yang belum saya kenal dan sekarang saya. Oke. Baik, Prof. Ini di belakang Prof ini hijau-hijau seger ini, seperti seperti Pak Edi juga Pak Prof. Sudiman juga seger nih malam hari ini. Oke, Prof. Tadi Pak Edi sudah bilang kalau ini malam hari ini kita santai-santai aja. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang santai dan mungkin nanti Prof juga bisa cerita tentang apapun ya, tentang Pak Edi, tentang Hydro Oxy, tentang COVID dan segala macam. Nanti mungkin juga ada pertanyaan dari para peserta pada malam hari ini, dan untuk Anda yang di YouTube nggak bisa bertanya karena Anda sudah melewati live-nya ya. Tapi nggak apa-apa, pasti nanti juga tercerahkan dengan apa yang disampaikan Prof Sutiman dan Pak Edi. Prof, minggu lalu itu ada yang istimewa dari Pak Edi, Prof. Jadi apa itu istimewanya? Kita simak video yang satu ini dulu ya, Prof. Ya. Fitra, silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
spesial tanggal 8 Oktober kemarin. Sangka istimewanya apa, udah deg-degan saya Mas. Ya. Makanya teman-teman operator agak nunda dulu nih biar deg-degan. Oke, kami semuanya yang malam hari ini, meskipun udah 8 Oktober kemarin ya, Pak Edi ulang tahun ke-53, kami berdoa semoga Pak Edi semakin sehat, panjang umur, dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Mas Dewa dan teman-teman. Oke, Pak Edi dan Prof, mungkin saya ke Prof Sutiman dulu ya Pak Edi ya, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini ya. Dan nanti silakan kalau Bapak Ibu sahabat pembelajar yang ingin bertanya, biasa Anda bisa tulis di chat atau langsung raise hand, nanti bisa buka mic sama buka kamera ya. Tadi di awal Prof, saya memperkenalkan Prof, Profesor Dr. Andes Sutiman Bambang Sumitro, SUDSC. SUDSC ini mungkin bisa diceritakan dulu, Prof. Nah, itu gelar akademik. Ya. Akademik, karena saya ini orang sekolahan. Ya. Biasanya orang sekolahan tuh kalau selesai dikasih gelar. SU itu sarjana utama, itu dari Universitas Gadjah Mada. Dan DSC itu Doctor of Science, itu dari Universitas Nagoya di Jepang. Oh ya, saya baca doktoralnya di Universitas Nagoya, Prof ya. Ya, betul. Oke. Dan sekarang ini Prof guru besar biologi sel dan molekuler ya di Universitas Brawijaya. Betul. Ya. Ini kalau biologi sel dan molekuler itu apa Prof yang di ini Prof? Oh ya, itu semacam cara untuk memahami sistem kehidupan. Jadi sistem kehidupan itu tidak mudah difahami, sangat kompleks, Demikian kompleksnya sehingga di awal orang mempelajari makhluk hidup itu hanya dideskripsikan. Jadi kalau manusia itu ciri-cirinya seperti ini, kemudian diperbanding-bandingkan. Oh, mirip monyet gitu ya, jadi disebut bersaudara dengan monyet gitu. Dibandingkan belalang gitu kan, jauh kanunya. Jadi caranya seperti itu, tapi cara seperti itu tidak memuaskan karena tidak bisa menjawab misalnya mengapa manusia itu matanya 2 kok tidak 3, kenapa kok giginya itu putih kok enggak merah. Nah, cara yang dipakai manusia itu adalah kemudian berpikir melalui nalar dengan objek yang semakin lama semakin kecil, agar bisa dinalar sebetulnya. Karena kalau objeknya tidak bisa dinalar, itu tidak bisa diskusi. Sehingga biologi sel, biologi molekuler itu sebetulnya hanyalah sebuah cara sampai pada tingkat molekul sehingga bisa ditimbang, bisa dihitung, bisa diamati segala sesuatunya dengan alat-alat kimia dan bisa menggunakan hukum-hukum fisika dan kimia untuk menjelaskan semua fenomena tadi itu. Jadi namanya sebuah pandangan atau cara reduksionistik analitik. Wah, istilahnya itu ya. Udah mulai pusing saya, Prof. Udah mulai pusing dah Mas Dewan. Ayo mancing-mancing sih. Artinya Prof Sutiman ini juga yang saat ini terjadi kan ada virus COVID-19 yang mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Nanti bisa cerita juga ya. Tapi sebelum nanti kalau ngomongin itu lagi pusing dulu. Ini mungkin saya biar ringan-ringan dulu ya Pak Edi ya. Mungkin saya paling ringan. Profesor Sutiman ini udah sahabat lama dari Pak Edi. Ini kenalnya kapan sih Pak? Ayo sih ringan-ringan dulu aja ya. Jadi dengan cara berpikir tadi itu orang kemudian nemu virus itu Pak. Ya. Nemu virus itu dan memahami virus itu.
Dan saya kenal Pak Edi itu cukup lama. Pak Edi itu sebetulnya awalnya itu dikenal apa ya, menawarkan satu konsep menyelesaikan COVID gitu. Jadi ada sebuah pemikiran Pak Edi, seorang developer bangunan. Saya browsing di internet waktu saya diberitahu Pak Andreas waktu itu, Pak, kok ketemunya developer internet, jangan-jangan ke developer rumah ini apa ini. Ternyata setelah datang ke rumah, kemudian kita zoom, pertama kali kita zoom seperti ini bertiga sama Pak Andreas ya. Kemudian Pak Edi menjelaskan lagi sambil membawa alat-alatnya itu, saya juga mulai belajar. Ternyata Pak Edi itu bacaannya banyak, jadi dia sepertinya suka membaca ini. Hanya bedanya tidak hanya berhenti di bacaan dan pengetahuan, tapi direalisasikan menjadi sebuah ide. Nah, ini yang sebetulnya boleh dikatakan otodidak. Otodidak gitu ya. Karena setelah semua pernyataan pendapatnya itu kalau dikonfirmasi referensi ilmiahnya ada gitu, ketemu gitu. Wah, ini berarti Pak Edi itu di sela-sela kesibukannya mungkin ketika sedang naik pesawat, sedang nganggur-nganggur itu mungkin baca itu kelihatannya seperti itu. Nah, ya saya kira seperti Pak Edi ini langka di Indonesia menurut saya. Langka ya. Jadi orang menaruh perhatian, kemudian merealisasikan pemikirannya menjadi sebuah hal yang diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya. Cuman seperti kebanyakan orang yang memiliki ide segar gitu ya, itu mensosialisasikannya susah. Apalagi kalau sudah ditanya-tanya agak lebih mendetail pakai bahasa akademik, itu mungkin Pak Kanedi tidak terbiasa berbicara dengan kosakata dan cara berbicara seperti itu ya, mungkin ya setelah itu ya kita paham. Nah, saya menjadi lebih paham lagi setelah saya kena COVID. Kena COVID. Belum lama ya, Prof ya? Belum lama, bulan Agustus kemarin. Pak Edi bilang ini tidak pernah gagal. Dia nyampaikan gitu, ini Pak tidak pernah gagal, coba saja gitu. Ya betul juga. Jadi akhirnya saya itu seluruh medical apa namanya itu anamnesa dan evaluasi dokter itu menunjukkan bahwa semuanya itu baik. Saya itu nafas baik, SpO2 baik, suhu tubuh juga tidak terlalu tinggi, tidak ada batuk, tidak ada sesak nafas, cuman lemes, lemesnya bukan main. Nah ini setelah saya merenungkan ya mungkin virusnya itu tidak terlalu masuk. Kemudian Pak Edi juga bawa alat satu lagi itu SpO2-nya dihembuskan lewat semacam nebulizer yang agak gede gitu, sehingga rumah saya tidak menjadi klaster keluarga. Jadi hanya saya saja yang terinfeksi. Istri saya yang anak saya dan pembantu yang melayani saya itu tidak terkena. Jadi kita minta swab pada mereka selama saya ini 3 kali swab, jadi negatif terus. Nah, saya positif, kemudian pada setelah 9 hari ya negatif. Nah ini pengalaman saya. Terima kasih Pak Kanedi telah membawa seluruh alat ke rumah. Pak sendiri pakai mobilnya itu dari Surabaya.
Ya, Prof, sama-sama. Ini menyenangkan itu juga buat saya. pengalaman pribadi saya yang bersama Pak Kanedi, dan saya kemudian merasakan, nah ini Pak Kanedi ini ya pikiran-pikirannya harus didukung. Gimana ini? Ya. Jadi Prof, jadi ketika Profesor kenal dengan Pak Edi, kemudian memang Pak Edi apa istilahnya mencetuskan ini bisa menjadi konsep yang bisa menyelesaikan COVID. Kemudian Agustus kemarin Prof kena COVID juga ya, terpapar COVID. Dan ini dari kenal kemudian wah ini juga secara ilmiah juga masuk gitu ya di kacamata Profesor Sutiman gitu. Kemudian Prof juga menggunakan terapinya Pak Edi. Kajiannya sebetulnya di luar negeri itu kajiannya sudah sangat banyak. Ya, cuman saya paham bahwa kajian ilmiah itu akan berhenti sebagai kajian kalau tidak ada industri yang mempromosikannya. Jadi industri ini ya di Indonesia nggak kuat industri farmasi ini. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu yang berhubungan dengan kefarmasian, itu environment dan support sistemnya itu lemah. Ini yang saya kira menyebabkan ide-idenya itu tidak bisa ke masyarakat dengan cepat. Ya, jadi harus ada industri. Tapi saya yakin Pak Edi bisa melakukan membangun sebuah industri yang bisa membantu masyarakat, karena industri itu menurut saya harus intinya itu keberdayaan dari hulu sampai hilir, pada satu proses-proses produksi sampai quality control dan sebagainya. Prof, jadi Prof kan sudah mengenal Pak Edi, kemudian mengenal hidroksi dan kemudian memakainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Prof ini apa pendapat Prof Sutiman tentang hidroksi sendiri itu, Prof? Nah, kalau hidroksi itu yang pertama bisa menghilangkan bau mulut. Bau mulut itu relatif hilang. Ya. Nah, cuman hidroksi ini itu kan tidak dikenal sebagai anti COVID gitu. Ya. Terdaftar sebagai penyegar mulut. Penyegar mulut. Jadi di aspek ini mungkin perlu sebuah riset ya, yang mendukung hidroksi itu untuk bisa dipromosikan. Karena menurut kajian yang kita lakukan, itu COVID ini tidak akan pernah berakhir. Dia akan menjadi penyakit musiman. Yang akan muncul, hilang kayak flu. Cuman mungkin orang sudah menjadi lebih terbiasa. Seperti demam berdarah itu dulu kan juga menggigirkan. Lama-kelamaan orang ya terbiasa. Kalau di negara maju nggak biasa ini. Dan flu itu merupakan jenis penyakit yang penyebarannya lewat udara, nafas, dan melalui udara ketika orang berbicara dan bernafas. Di sini hidroksi mungkin sebuah solusi kalau menurut saya. Dan memang kita tahu banyak kisah-kisah atau story-story tentang kesembuhan dengan hidroksi gitu ya. Apa pendapat Prof Sutiman? Ya, kalau saya kira COVID ini menjadi problem itu kan
pasca infeksi, setelah virusnya itu nggak ada. Jadi virus itu kira-kira hanya 10 hari itu di dalam tubuh. Nah, hidroksi itu berperanan sangat besar di 10 hari ini. Karena kalau itu terlambat, maka dia akan jadi dua kemungkinannya itu, sembuh atau severe, atau menjadi parah. Gitu. Jadi parah. Nah, yang jadi parah itu biasanya adalah mereka yang memiliki komorbid. Orang tua, kemudian diabetes, tekanan darah tinggi, jenis-jenis yang berhubungan dengan aliran darah, problematika aliran darah. Karena COVID ini mengikat yang namanya AC2, angiotensin converting enzyme, yang berperanan di dalam regulasi sistem aliran darah. Nah, ini yang apa namanya, menurut saya hidroksi itu sangat efektif untuk mencegah jangan sampai menjadi parah. Dan itu saya sedang alami. Alami, artinya virus tadi menjadi lebih terkendali pada saat saya. Tapi lemesnya kelihatannya Pak Edi kemudian punya cara lain lagi yang mungkin tidak disampaikan di sini itu. Aduh, idenya banyak aja nih, ada aja. Untuk lemesnya ini Pak, gitu. Tapi nggak diceritakan di sini. Iya. Ada aja ya Pak Edi ya. Ada aja. Saya ngikut aja nih. Wah, coba Pak, saya juga ikut lah gitu. Tapi ketika Pak Edi menyampaikan sesuatu ide gitu, secara kan Prof kan background-nya kan guru besar gitu ya, artinya dosen dan peneliti juga kan. Nah, ketika disampaikan pasti dong menyerapnya dengan metodologi pemikiran yang logis gitu ya. Apa yang setiap kali idenya Pak Edi disampaikan? Ya, yang sekarang kan gampang sekali ya, kita misalnya referensi-referensinya itu kan mudah sekali diperoleh melalui internet. Nah, kita saat bicara itu aja saya langsung browsing bisa, sehingga saya bisa menemukan. Dan ketika dibaca lebih dalam lagi, ya ada, dan apa yang didikan Pak Edi itu ya sudah dilakukan orang sebenarnya. Ada yang melakukannya itu biasanya kalau di bidang kedokteran itu melalui uji pakai animal dulu, pakai tikus. Ada kajiannya pakai tikus itu ada. Jadi Pak Edi tinggal ngejar dokter di Nagoya ya Pak Prof ya? Kenapa? Pak Edi tinggal ngejar S3 di Nagoya ya Prof? Iya, karena sifatnya otodidak itu bisa nanti honoris causa. Siap. Masalahnya itu memang tidak bisa sendirian gitu, harus di ide-idenya tadi itu harus ada partnernya. Ya. Maaf Prof, ini ada Bu Ninis yang menyampaikan suara Profesor kurang keras itu. Mungkin agak maju dikit kali. Ya, mungkin agak maju dikit ke laptop atau gadgetnya Prof. Halo? Ya, oke. Apakah cukup keras? Ya, oke. Nah, ini Prof sambil teriak soalnya. Oke Prof, kembali. Mungkin Bu Ninis udah dengar ya, lebih jelas ya. Oke Prof, tadi terakhir sampaikan bahwa perlu partner gitu ya Prof. Nah kemarin memang di edisi yang kemarin Pak Edi sampaikan juga ada lembaga baru ini ya. Ya Pak Edi, saya boleh mention ini. Ada boleh, kehormatan buat saya Mas Dewa. Akhirnya kita sangat dibantu. Kita membentuk satu institusi namanya IMI ya. Jadi yang menggawanginya, yang dedengkotnya ya Prof Sutiman, gitu Mas Dewa. Iya. IMI ini
Institut Molekuler Indonesia ya? Atau in English? Iya, Pak. Institut Molekul Indonesia. Oh, molekul ya? Molekul ya, bukan molekuler. Bukan Ikatan Motor Indonesia ya? Institut Molekul Indonesia. Oke. Artinya ini jadi lembaga yang apa tadi yang yang Prof Sutiman sampaikan ya, artinya ke apa namanya, ke apa sih, saya mau ngomong apa ini, Pak Edi ini kan setiap kali melontarkan ide-ide yang secara kajian ilmiahnya itu proven gitu ya, Prof ya. Jadi Prof Sutiman bersama Pak Edi, dan kebetulan saya terima kabar ada beberapa rekan Prof Sutiman juga yang ada di Institut Molekul Indonesia ya, Prof. Bisa cerita, Prof? Jadi tujuannya memang membuat semacam riset institut, sebuah institusi penelitian yang membackup. Karena untuk apa namanya disosialisasikan ke kalangan akademisi terutama, itu perlu sebuah kajian, laporan-laporan ilmiah. Banyak sebetulnya cerita-cerita seperti itu, dan pada dasarnya penemuan-penemuan besar itu dilakukan bukan melalui satu proses berpikir yang penuh dengan teori sebetulnya. Jadi kadang-kadang datang begitu saja pada seseorang. Kayak Isaac Newton itu ya, dia kejatuhan apel. Kemudian dia mulai bisa berpikir tentang gravitasi. Yang kayak Einstein itu dia berpikir tapi sendirian waktu itu, sehingga dia dianggap orang gila. Jadi sejak SD dia gurunya pun tidak mau memberi ijazah, kan dianggapnya gila. Baru dia menjadi dikenal setelah ada tokoh matematika dari Belanda yang kemudian membahasakannya menjadi bahasa matematik. Nah, itu baru dia kemudian dipahami oleh banyak orang. Jadi Pak Kanedi itu kira-kira seperti itu mungkin. Seperti Albert Einstein ya? Ya, sedang melamun. Karena Profesor Sutiman tadi mention Albert Einstein tuh gila karena sendirian ya. Ada kegilaan juga Pak Edi ya, kemarin Pak Prof pernah dengar Pak Edi membuktikan dengan tidur. Ya. Tidak dipahami oleh publik, Pak. Ya, tinggal 3 hari 2 malam dengan orang COVID gitu. Ya. Itu semacam kegilaan gitu ya, Prof? Itu kalau itu keberanian, Pak, itu. Oh, keberanian. Oke. Iya, iya. Karena kegilaan itu sesuatu yang tidak bisa dipahami, Pak. Jadi, ya kalau kita dianggap gila itu karena banyak orang tidak paham terhadap pikiran kita. Jadi jangan kadang-kadang kita underestimate terhadap orang gila ya. Iya, betul, Pak. Kemudian kita anggap dia itu apa namanya rendah dan sebagainya, padahal sebetulnya dia lebih tinggi, yang kita yang bodoh nggak ngerti itu jumlahnya banyak gitu aja. Iya, betul. Oke, jadi IMI ini akan menjadi satu institut untuk membackup apa yang selama ini dilaksanakan ya dari kajian-kajian ilmiah yang sudah ada. Kemudian Pak Edi juga, oh ini bagusnya buat ini nih gitu ya, Prof ya. Ya banyak sih seperti Pak Edi gitu ini, tapi kemudian ya dianggap apa namanya, ya pikiran-pikiran nyeleneh gitu aja. Okay. Menurut saya sejauh kita bisa telusuri referensi ilmiahnya, kita kaji, dan kita ikutkan juga beberapa guru besar di Universitas Brawijaya untuk mengkaji lebih mendalam ini, ya semuanya ketemu gitu. Ya, ketemu. Jadi artinya
backup ilmiahnya jelas sangat sangat banyak. Ya, oke. Baik, Prof, saya ke Pak Edi dulu ini. Pak Edi, ini kan Prof Sutiman sudah banyak hal menyinggung tentang Pak Edi, bahkan ada kegilaan Pak Edi, keberanian juga. Apa komentar Pak Edi nih, Pak Edi? Jadi kalau kegilaan tanpa persiapan, ya menurut saya. Kalau pakai persiapan, sebenarnya itu logika aja, itu memang sedikit berani lah. Karena tinggal bersama orang COVID 3 hari 2 malam tanpa masker, mungkin di dunia ini nggak banyak yang lakukan, kecuali terpaksa istrinya kena COVID. Kayak Mas Dewa kan mendampingi istri berapa 12 hari juga sebelum kena ya. Iya. Ya, tapi kalau saya memang intens masuk ke tempat isolasi orang COVID. Untuk Mas Dewa ketahui nih Mas, saya kasih informasi sebenarnya jauh sebelum saya telah membaca tulisannya Prof. Sutiman yang menyatakan bahwa pandemi ini nggak akan berakhir. Yang tadi seperti Prof. Sutiman bilang, beliau bahkan mengumpulkan dengan data besar, big data. Jadi menyatakan bahwa ini akan jadi musiman nanti, jadi endemi. Nah, jadi jangan khawatir, hidroaksi itu bisa laku terus tuh berarti Mas Dewa. Maunya begitu kita. Gitu. Saya makin akrab dengan beliau. Kita punya visi yang luar biasa. Saya lihat ada di dalamnya juga ada Prof. Widodo, ada Prof. Ahmad Sabarudin. Ya doakan kami ini bermanfaat ya, Mas Dewa. Ini bermanfaat, kita banyak sekali kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa lah, saya pikir. Saya nggak bisa tidur mikirinnya kadang-kadang, Mas Dewa. Oke, siap. Baik, ini saya baca dari chat dulu, dari Bu Mary Chiang, selamat malam, wajah Prof kelihatan bersih, sehat, dan segar. Oh, itu. Nah, ini karena ini efek studio dari ini. dari lighting ya. Tapi saya kemarin nyupir loh dari Malang sampai Temanggung. Wah, lumayan tuh Bro. Nah, 120, 140 nggak tahu nanti kena tilang nggak saya. 120 sampai 140 ya, saya 140 aja langsung kaget mesti saya. Tapi memang kebiasaan Profesor kalau mengendarai mobil seperti itu, Bro? Ya karena sepi aja. Karena sepi aja. Okay. Nggak terasa, tahu-tahu ya nggak terasa lah. Jadi makin fit aja ya, Prof ya. Ya. Ya, oke. Ya, terus kamera ya. Pak polisi banyak ya. Iya. Oke, ini ada juga ayahnya Revalina kasih jempol. Jadi cerita-cerita Prof dan Pak Edi tadi. Kemudian ini ada Ardian Dio. Selamat malam Prof Sutiman, saya ingin bertanya bagaimana reaksi kerabat-kerabat di Universitas Brawijaya setelah mengetahui banyaknya manfaat dari hidroksi? Belum kita sosialisasikan secara intensif. Karena banyak hal yang harus disampaikan itu, dan untuk memperoleh reaksi ini, ya saya sendiri ketika Pak Kanedi ke rumah saya juga saya bisa lah gitu ya, karena saya sendiri tidak menaruh perhatian ke sana. Tapi saya berusaha juga mensosialisasikan ini ke berbagai macam kalangan, dan menurut saya ya semoga bisa dipergunakan banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan infeksi dengan virus yang melalui udara ya. Ada satu hal yang yang perlu disampaikan ke publik ini adalah bahwa produk seperti hidroksi ini harus memiliki semacam
pengakuan ilmiah dan juga pengakuan oleh pemerintah. Karena kalau tidak menjadi susah gitu, untuk diasarkan secara terbuka. Ya bisa sih, tetapi tidak akan menjadi satu produk yang bisa diperjualbelikan dengan ya, seperti sekarang ini kalau ke apotek masih susah ya Pak Kanedi ya. Betul, Prof. Masih susah, jadi kita belinya secara online. Saya kemarin beli secara online. Iya, Prof, siap. Distribusinya memang masih belum terlalu bagus, Prof. Ya ini saya kira ini itu salah satunya yaitu mencoba membackup agar memperoleh pengakuan dari BPOM, pengakuan dari akademisi yang lain melalui publikasi-publikasi yang kita buat. Saya kira. Ya, oke, baik, Prof. Sutiman, luar biasa ya. Jadi mungkin ini butuh dukungan Prof. Sutiman juga nih, hidroksi ya, Prof. ya, secara kajian ilmiahnya, gitu ya, Prof. Oke. Mas Dewa, saya Ya, mungkin bisa tambahkan. Yang oke. penting itu sebenarnya gini, karena seperti biasanya orang akan zaman sekarang ya, dunia teknologi informasi sangat luar biasa. Kita bisa tahu siapa akan kita ketemuin atau kita hadapi dengan mengetik namanya aja di internet, kemudian nanti keluar ya. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga sangat susah menjelaskan. Kalau saya menjelaskan lebih detail, pertanyaan orang, kamu bidangnya apa sih gitu. Begitu dicek di internet, bidangnya tukang bangunan. Jadi itu membuat saya menjadi banyak kesulitan lah. Tapi kita nggak takut sulitnya. Tapi sekarang ini saya tahu ada teman-teman yang bisa membantu saya. Kalau satu saat mimpinya kita ketemu dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, karena kita masih meyakini ini bisa menyelesaikan masalah pandemi ini, kalau secara mayoritas orang masyarakat kita memakai, ya Mas ya, yang ngomong bukan saya nanti, yang ngomong Prof. Sutiman CS, sehingga nggak ditanyain kamu latar belakangnya apa. Ya Prof, harapannya gitu Prof ya. Ya. Repot kalau tukang bangunan melakukan sesuatu di luar bangunan nih Prof. Oke. Ya, oke, baik Pak Edi, Prof. Sutiman, ini saya lanjutkan baca chatnya. Ini ada ayahnya Revalina. Saya flu pas mau swab, akhirnya hidung saya semprot hidroksi yang tadinya mohon maaf ngalir terus. Setelah kurang lebih 1 jam hidung jadi kering. Oke, itu testimoni ya. Terima kasih ayahnya Revalina ya. Kemudian ada Bu Yeni ya, Bu Yeni Gomulya. Maaf, kandungan hidroksi apa yang bisa membunuh virus, Prof? Karena di dusnya tidak ada kandungannya dan sayang dalam dus juga tidak ada brosur penjelasannya. Apakah hidroksi ini isinya sama dengan hidroksi yang dijual di Singapura? Wah, ini nanti mungkin Prof sama Pak Edi nih. Silakan Prof. Pak Edi nanti yang bisa jawab. Di situ hidroksi dari katanya saja, dari namanya saja itu menunjukkan bahwa dia adalah hidrogen peroksida H2O2. H2O2 ini dia bisa mengoksidasi membran virus tadi itu, sehingga virus tadi itu menjadi inaktif, tidak bisa aktif. Karena tidak bisa aktif ya tidak bisa mengganggu. Dan ini prosesnya sangat cepat. Selain itu mungkin saya sendiri kurang tahu, nanti Pak Edi yang bisa menjawab. Di situ ada eukaliptusnya ya, tertulis ya, di dalam dusnya itu. Eukaliptus itu minyak kayu putih ya. Iya, betul Prof. Minyak kayu putih itu kalau di dalam lab kita dia adalah dia bisa
kita biasanya kalau mau mengisolasi DNA virus itu memakai senyawa-senyawa yang bisa membongkar membran dan mengeluarkan DNA. Nah, itu eukaliptus itu bisa seperti itu. Jadi dia bisa minyak kayu putih itu bisa menjadi antivirus sebenarnya. Karena dia bisa menjadi virus diluter. Ya, jadi saya kira menjadi efektif ya. Ada dua-duanya, ada eukaliptusnya. Itu secara teori ya. Secara teori akan seperti itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Prof. Bu Yeni, semoga terjawab. Mungkin Pak Edi ada tambahan Pak untuk pertanyaan dari Bu Yeni, Pak. Ya, Bu Yeni, terima kasih pertanyaannya. Itu tadi sudah dijawab oleh Prof. Sutiman. 1H2O2 mengoksidasi, kita menemukan ada efek bahwa eukaliptus itu bisa membuat prosesnya menjadi jauh lebih cepat. Jadi makanya kita sebut bahasa kita lah, bahasa marketing, itu adalah akselerator. Jadi membuat reaksinya 2 kali lebih cepat untuk membunuh virusnya. Jadi jelas mudah sekali untuk mendapatkan ini bisa membunuh virus atau bakteri. Tadi misalnya dengan kita semprotkan di mulut, kita nggak bau mulut karena bau mulut juga disebabkan oleh bakteri. Yang paling gampang mudah adalah kalau bau badan juga disemprotin, nggak bau badan. Kalau itu ke badan sendiri masih takut, kalau bau sepatu disemprotin, itu juga tandanya virusnya dikendalikan. Ya, jadi gambarannya gitu. Nah ya kalau yang ngomong Prof. Sutiman tetap berbeda Mas Dewa kan? Ya. Nikmat sekali saya rasanya hari ini. Betul Pak Edi. Oke, semoga terjawab ya Bu Yeni ya. Ini ada Bu Mary Chiang sekarang. Sebagian orang awam mungkin khawatir efek samping yang mungkin timbul dengan penggunaan hidroksi untuk jangka panjang. Bagaimana penjelasannya? Apakah ada? Mungkin dari kajiannya Prof. Sutiman dulu. Prof. Ya, kalau saya belum melakukan kajian eksperimen di laboratorium ya, tetapi sebagai kajian literatur itu H2O2 tadi itu sebenarnya menjadi substrat atau bahan bahan baku dari enzim namanya katalase. Katalase itu ada di mulut dan ada di semua bagian tubuh kita, banyak sekali. Nah, katalase ini akan merubah H2O2 menjadi oksigen dan air, sehingga ya kalau jadi air ya tinggal dibuang gitu. Kalau jadi oksigen, nah oksigen ini ketika akan menjadi oksigen ini dia akan memiliki potensial redox yang cukup tinggi sehingga dia bisa membuat membran virus tadi. Nah, cuman konsentrasinya harus cukup rendah. Jadi kalau kita lihat Pak Edi itu sekitar 3% Pak ya. Kita 1,5%, Prof. Jadi kajiannya itu 3%. Jadi lebih rendah lagi, 1,5%, karena 3% itu tidak salah food grade itu. Ya. Jadi diakui sebagai kesepakatan internasional H2O2 itu adalah food grade 3%. Nah, Pak Edi menggunakannya 1,5%, jauh separuh dari ketentuan maksimum yang ada. Kemudian juga H2O2 ini sebetulnya secara alamiah ada di dalam sel-sel kita. Dalam air susu ibu juga ada H2O2 gitu ya. Sehingga air susu ibu itu bisa menjadi lebih terjaga dengan berbagai macam serangan mikroba. Nah ini dalam jangka panjang kalau menurut saya tidak terlalu ada masalah. Sejauh dia pada konsentrasi yang sangat rendah seperti yang cuman kalau pengalaman saya pribadi itu ada beberapa orang itu yang kemudian mengalami iritasi di hidung kalau disemprotkan dan bisa keluar darah gitu ya kalau disemprotkan.
Nah, ini ada beberapa. Saya termasuk salah satunya. Hanya ini permasalahan ini tentu saja harus disikapi dan mungkin ini bagian dari dokter ya, ketika dia merawat orang ya, berapa kali harus disemprot, kapan harus disemprot, dengan apa namanya ya, frekuensi penyemprotannya kapan, terus kemudian pada saat apa dia harus disemprot, itu mungkin harus ada semacam petunjuknya untuk orang-orang tertentu. Tapi ada juga yang tahan. Istri saya termasuk yang tahan, jadi dia tidak. Ini termasuk yang tahan. Saya itu sering kali nyemprot itu. Termasuk orang yang tahan. Oke. Ya, oke, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Edi mungkin ada tambahan terkait Kalau dengan dari pertanyaan? sisi saya namanya juga peneliti yang kalau korban juga harus korbankan diri sendiri. Makanya Prof sering lihat saya nyemprotin sering sekali. Saya ini waktu pertama-tama hidroksimasidona sih, Mas Dewa, saya sudah ingatkan bahwa saya secara ekstrim memakai hidroksi. Jadi waktu itu saya memakai, kan kita minta setiap orang suggestionnya, sarannya memakai 12 spray per hari ya. Saya mungkin pakai 70 spray, 80 spray per hari. Jadi kalau yang 60 mili Mas Dewa itu bisa dipakai selama 2 bulan lah, hampir 2 bulan kurang dikit ya. Lalu saya memakai setiap minggu mesti pakai 1 botol. Saya melakukannya, Prof, saya melakukannya 1 tahun 2 bulan. Lalu saya pergi torak, foto torak, malah dokternya berkesimpulan is a healthy chest. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya pikir kalau orang lain lakukan sesuai dengan saran kita 12 spray per hari, sangat aman sekali lah. Dalam studi juga begitu, ada studinya. Gitu Mas Dewa. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Jadi Prof. Sutiman dan Pak Edi tadi sudah menyampaikan ya. Oke, Bu Mary, semoga terjawab. Dan ini Bu Yeni, ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi, atau mungkin di komentari. Apakah ini barang kandungan sama dengan hidroksi yang di Singapura? Kita nggak tahu hidroksi yang di Singapura, Mas. Yang sekarang justru sedang kita lagi ini, yang mau memproduksi hidroksi, itu justru di Kanada, untuk pasar Kanada. Jadi kalau Singapura bukan milik kita berarti. Ya, jadi kalau nggak salah saya pernah lihat hidroksi yang Singapura itu buat muka atau buat apa, buat jerawat gitu ya. Tapi bukan yang hidroksi kita. Kita sedang dalam pembicaraan untuk lisensi ke Kanada untuk mereka memproduksi hidroksi di sana. Nanti kita akan import Mas Dewa supaya kalau orang yang suka belinya yang mahal kita jualin yang mahal. Made in Canada. Ya, made in Canada, import. Isinya sama ya, sama isinya efektif sama. Juga. Oke. Iya. Ya. Jadi seperti itu Bu Yeni, semoga terjawab. Kalau belum bisa silakan chat lagi atau buka mic sekalian ya. Oke, kami masih buka untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa tulis chat atau langsung buka mic, sekaligus kalau bersedia buka kamera lebih bagus ya. Oke, sambil nunggu ini, Prof, saya ke Prof. Sutiman. Prof, tadi Profesor di awal sampaikan bahwa COVID ini nanti akan nggak pernah hilang, kemudian kayak seperti flu biasa gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah kalau nanti toh misalnya COVID ini seperti flu biasa, apakah tetap mematikan, Prof? Nah ini sebetulnya kata-kata seperti flu biasa itu ditambahi, tapi agak sedikit berbahaya gitu ya. Oh, okay. Ada orang-orang tertentu, orang-orang yang komorbid, orang penderita diabetes, tekanan darah tinggi, tapi juga ini kemarin saya diperkenalkan oleh Pak Kanedi itu, dia dokter usianya baru 33 tahun. Ya, dia terinfeksi COVID, tapi kemudian stroke karena ada semacam pembekuan darah. Jadi kelihatannya itu masih harus dikaji lebih mendalam lagi. Ya. Jadi
belum bisa digeneralisir seperti itu. Tapi bahwa under caution seperti flu dengan untuk orang-orang tertentu itu bisa sangat berbahaya. Tapi kalau untuk orang kebanyakan itu ya seperti flu saja. Jadi dia mungkin juga tidak merasa apa-apa. Dan itu banyak sekali di tetangga-tetangga saya yang positif tetapi tidak merasa, sehingga seringkali orang juga bilang, wah COVID ini nggak ada, ini bohong-bohongan. Nah, saya dites positif ini bohong-bohongan gitu. Ya bisa juga gitu. Nah, karena memang seperti itulah kenyataannya. Jadi ini aneh, gitu. Tapi ya faktanya seperti itu. Jadi artinya kita yang memiliki komorbid harus lebih berhati-hati dalam menjaga atau bisa menyelesaikan penyakit komorbid kita ya, Prof. Betul, kalau yang merasakan pandemi ini adalah para nakes, Pak. Tenaga kesehatan itu yang paling merasakan adanya dampak COVID ini. Kalau masyarakat umum itu di luar itu tidak merasa apa-apa. Ya, yang belanja itu tetap belanja, tapi yang datang ke rumah sakit kemudian minta pertolongan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, ini yang sebetulnya walaupun sangat banyak, dari persentase itu mungkin kecil kalau menurut penduduk Indonesia ya. Dari 1 juta itu katakanlah dia yang masuk rumah sakit 1000, itu rumah sakit sudah kualan gitu. 1000 dari 1 juta berapa ini? Sepermil ya. Oke. Ya, Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Yeni. Ini mungkin Pak Edi ya. Kapan nih bisa ada brosur untuk cara pemakaiannya? Oh, ini di dalam kemasan, Pak Edi maksudnya. Ya, oh ya Bu Yeni, saya coba jelaskan. Jadi izin BPOM-nya ada, tapi sebagai ini kesulitan kami, ini dilemanya kami, ya. Kita punya izin edar BPOM sebagai penyegar mulut. Jadi bukan sebagai antiseptik, jadi bukan, tidak boleh kami dalam kemasan kami menyatakan ini bisa membunuh virus, menyelesaikan COVID, dan lain-lain. Padahal hidroksi dari awal diciptakan, dari awal diadakan kita donasi itu adalah untuk COVID. Tapi lebih paling tidak kalau menurut saya, jadi kita nggak bisa bikin brosur yang macam-macam. Coba bisa bayangkan ini adalah sebagai penyegar mulut. Cara semprotnya kalau ada gejala 6 kali sehari 5 spray kan enggak? Penyegar mulut ya, penyegar mulut kan parfum ya. Jadi kalau mulutnya nggak segar disemprot gitu. Jadi itu yang kita diatur secara ketat oleh BPOM. Jadi tidak akan ditemukan di dalam kita punya brosur, kita punya produk itu kata-kata antivirus dan kata-kata anti bisa membantu misalnya apa, bisa membunuh virus corona. Ya, ini kita sangat bergantung nanti kepada risetnya teman-teman dari IMI. Kalau risetnya teman-teman dari IMI kita buktikan itu bisa kita clinical study, baru boleh diajukan ke BPOM sebagai pembunuh virus. Begitu. Jadi kalau saatnya sekarang kita justru kita perlu komunikasi dalam webinar kayak gini supaya itu tersampaikan maksud dan tujuannya. Itu Mas Dewa. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Bu Yeni semoga terjawab ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Edi dan sudah dimention juga kita tunggu juga Institut Molekul Indonesia ini. Nah, kalau ngomongin IMI ini dari kacamata Prof Sutiman dan Pak Edi ini kedepannya mau jadi apa ini secara konkretnya ini, Prof atau Pak Edi? Mungkin Prof dulu ya. Ini Pak, di Indonesia ini sebuah industri bidang kesehatan itu sangat sedikit yang memiliki dukungan ilmiah. Karena industri bidang kesehatan ini sebetulnya hanyalah kepanjangan tangan dari industri yang ada di luar negeri. Jadi di sini itu disetting sebagai pasar.
Sehingga pengepakan dan kemudian distribusi itu dilakukan di sini. Tetapi kontrol quality bahan baku dan sebagainya itu artinya di sisi hulu itu mereka mengontrol itu. Prosesnya pun ya dikontrol, mesinnya harus seperti ini, harus seperti ini. Kemudian hal seperti ini sebetulnya sangat lemah. Jadi kalau misalnya ada kasus pandemi gitu ya, kita tidak bisa membuat pabrik vaksin. Ya, kita tidak bisa mengatasi permasalahan itu menurut kemampuan kita sendiri. Nah, sebagai negara tropis yang sangat sangat sering mengalami permasalahan penyakit-penyakit infeksi, ya, kajian-kajian seperti ini sangat penting. Dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah apa yang dilakukan kajian itu di perguruan tinggi, di lembaga penelitian, itu harus ada yang mempromosikannya, ada industri yang mempromosikannya ke masyarakat. Nah, ini kebetulan ini adalah merging antara Pak Kanedi yang memiliki visi-visi bisnis dan ide-ide untuk membangun sebuah kegiatan bisnis dengan sebuah dunia akademik, sehingga betul-betul akan menjadi semacam R&D, research and development, dari sebuah kegiatan di bidang industri kesehatan. Nah, ini kalau ini banyak dan menular ke banyak industri, karena ini merupakan sebuah inisiasi budaya sebetulnya. Budaya menjadi sebuah budaya industri. Di Indonesia masih sangat lemah. Mengapa Indonesia sangat tergantung pada luar negeri? Rupiah kita itu selalu cenderung merosot daripada naik, karena kita itu tidak memiliki cukup kontribusi keluar, kecuali jualan bahan baku, tambang, dan sebagainya. Tidak seperti katakanlah Jepang atau negara-negara yang industrinya kuat. Saya kira itu, Pak. Oke, baik Prof, luar biasa. Berarti kita tunggu IMI ini ke depannya ya. Pak Edi gimana nih Pak? Dari kacamata Pak Edi. It's my dream, Mas. Jadi selama ini saya merasa sendirian, meskipun banyak ya teman-teman di sini. Kita seperti satu keluarga besar di sini yang mendukung saya. Webinar ini sering sekali menyemangati saya karena banyak testimoni kegunaan dan lain-lain yang masuk ya. Itu kadang-kadang paling menyemangati saya bahwa apa saya lakukan on the right track. Tapi saya tetap merasa tidak punya backup karena kalau menghadapi pemerintah saya sendirian, maka saya gampang digiles, Mas. Digilesnya sangat gampang sekali. Anda itu siapa sih? Latar belakang itu Anda apa sih gitu. Meskipun yang saya lakukan benar. Jadi ini merupakan perwujudan dari mimpi saya. Jadi satu saat ini kita mengadakan penelitian karena banyak manfaatnya hidroksi itu banyak, Mas. Misalnya tadi saya bisa jelaskan bisa untuk menghilangkan bau badan. Yang benar menghilangkan bau badan itu harusnya kayak kita pakai hidroksi. Jadi gini, saya jelaskan secara singkat. Proses bau badan adalah bertemunya keringat kita dengan bakteri. Ya, esensi dari kita berkeringat adalah mengeluarkan racun atau menstabilkan suhu kalau kita lagi demam. Ya, bayangkan sekarang dalam dunia modern, ya. Bukannya yang dikendalikan bakterinya, tapi yang dikendalikan disumpel kelenjar keringat kita, sehingga kita nggak berkeringat, jadi tidak bau. Menurut saya secara pribadi ini salah. Nah, untuk membuktikan ini salah atau bukan ini salah, kita lebih baik dengan metode disemprot hidroksi lebih baik, ya itu kita memerlukan riset dari teman-teman DIMI. Sesederhana itu, deodoran kita tuh perlu diriset. Keunggulannya dibandingkan deodoran kompetitor apa? Misalnya deodorannya kita tidak menyumpal kelenjar keringat kita sehingga kita dalam waktu bersamaan tetap bisa mengeluarkan racun di tubuh kita, tapi juga tidak bau badan.
Ya, tadi saya mendapat pencerahan luar biasa dari Prof. Setiman. Mas, sadar nggak kita bahwa pandemi ini, misalnya kalau untuk Cina, nggak ada masalah dia. Cina mau 50 tahun lagi pandemi, dia nggak masalah. Kenapa dia nggak masalah? Karena industri dalam negeri dia kuat sekali. Jadi Cina mengeluarkan, kalau misalnya di satu daerah, ya dia mengeluarkan triliunan hanya untuk 10, 20, 30, 100 orang yang kena COVID, dia swab semuanya. Dia nggak masalah, itu hanya bagi pemerintah Cina itu stimulus ekonomi. Karena uangnya itu tidak mengalir ke luar negeri, Mas. Jadi dia anggap sebenarnya keluarkan uang buat kasih penduduknya untuk ada pekerjaan. Nah, sementara kita berbeda. Kita mengeluarkan ratusan triliun satu tahun, ya mungkin ribuan triliun dalam 5 tahun, tapi 90%-nya ya bahan baku penolongnya, ya bahan baku vaksin dan sebagainya itu kita impor. Ya, sehingga makin lama pandemi ini akan mengakibatkan utang kita makin banyak. Ketahanan kita secara ekonomi makin kurang. Jadi ini yang kita harus secara konstan, secara terus-menerus konsisten untuk menyuarakan. Ya, kalau pakai hidroksi hitungan kita 2-3 triliun selesai kok. Gitu. Tapi harus ada dorongan juga dari teman-teman ini nanti yang bersuara kepada pemerintah, didengerin atau enggak kan presiden kita banyak kerjaan, Mas, bukan cuma ngurusin kita doang. Tapi kita juga wajib jangan putus asa, kita suarakan aja terus. Gitu. Semoga satu saat kan kita berdoa terus sama Tuhan aja didengerin, Mas, apalagi mengharapkan presiden yang kita pilih, doh. Itu Mas Dewa. Oke, siapa ini? Make sense nih, Pak. Oke. Ya, kita jangan putus asa, kita lakukan terus-menerus. Ya. Apalagi udah ada Prof. Sutiman juga ini ya, yang siap. Itu yang saya bilang, saya makin yakin. Ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan dari Bu Yeni lagi nih. Pak Kanedi tadi Bapak bilang Bapak pakai 70 kali spray itu di mulut ya. Kalau orang yang sudah kena COVID 3 hari, dosis 1 hari berapa kali semprot? Umur pasien 78 tahun dan maksimum berapa kali semprot untuk hidungnya pilek? Yang aman tidak membuat sampai berdarah, mohon saran dosis. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau orang yang sedang kena COVID, nggak peduli umur, ya, itu sebaik 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah disemprotkan ke tenggorokan setiap 1-2 jam. Berarti setiap 2 jam dia bangun. Jadi kalau tidur nggak usah, jangan sengaja dibangunin untuk semprot, nggak usah. Jadi kita lakukan 6 spray setiap 1-2 jam bangun. Ya, jadi kita minta sebenarnya dilakukan lebih sering karena efek negatifnya hampir nggak pernah kita temukan. Ya, yang kemudian yang kedua, kalau bisa adalah bergantian, misalnya sekarang jam 8 nih, harusnya saya jam 9 nyemprot. 1 hari 2-3 kali kita lakukan pakai nebulator. Tujuan dari nebulator ini adalah mengecilkan molekul dari hidroksi bisa masuk ke paru-paru, mencegah paru-paru kita kena virus atau membunuh, menginaktifkan, saya masih ngomongnya kayak profesor juga nih, menginaktifkan virusnya ya supaya tidak bertambah parah. Jadi itu biasanya bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Nah, kemudian semprot di hidung, pendapat saya hanya dilakukan pada saat kita mau swab. 2 hari sebelum swab, kita semprotin 2 kali 1 hari, 1-2 spray aja setiap lubang hidung. Itu Mas Dewa. Oke, baik Bu Yeni, semoga terjawab ya. Ini mungkin ada yang rekan atau keluarga yang kena ini. Semoga cepat sembuh nih. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mungkin, ini ada Bu Cecil ya. Pak Kanedi, kalau untuk anak umur 2 tahun, pilek hidungnya mampet, apakah bisa disemprot dengan hidroksi? Bisa, nggak ada masalah. Tetap 1 spray per masing-masing lubang hidung, tapi anaknya akan teriak karena ada sedikit pedih ya. Kadang-kadang ada sedikit pedih. Pengalaman kita, tapi jangan heran, setelah itu dia akan mengeluarkan itu mukosa, lendir dari hidungnya keluar. Tapi kemudian pileknya jadi baik. Setelah beberapa kali semprot, biasanya pengalaman kami itu baik.
Oke, Bu Sisil, semoga terjawab. Dan langsung saya beralih ke Bu Maria Teresia. Mungkin bisa diajak ngomong nih Bu Maria nih, kelihatan menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira nih ya. Kabar gembira, hasil foto toraks saya tidak ada masalah. Oke. Bu Nini, selamat malam. Pak Edi, ya. Selamat malam Pak Dewa, Ya. Pak Edi. Oke. Juga Prof. Sutiman. Ya. Silakan. Iya, saya sudah mengikuti ini ya, jadi volunteernya untuk IMI ya Pak Edi ya. Siap. Jadi saya tadi kan foto toraks dan ambil darah periksa lab Pak Edi. Yang sudah dikirim barusan lewat email itu foto toraks, hasilnya tidak ada masalah. Wah, mantap. Foto tapi saya WA ke Pak Edi. Ya, jadi siap. sekarang saya lagi-lagi hidroksi yang terutama yang ATS-nya, saya rasa itu nanti sangat bermanfaat Pak Edi. Saya ulang cerita saya ya, waktu saya kena COVID itu kan saya nggak mau susah makan, terus tidak mau minum obat, vitamin juga hampir nggak saya konsumsi, dan saya nggak suka lihat botol hidroksi. Tapi untung Pak Suwandi dan Pak Edi kirim saya yang untuk ruangan itu, saya pakai humidifier itu. Nah, asap saya taruh di samping bantal saya. Karena itu sangat menyelamatkan, dan ketambahan saya keminum hidroksi cukup banyak. Jadi so far nggak ada efek samping, walaupun saya minum mungkin ada 80 atau 100 cc itu Pak saya minum. Karena salah ya Bu Nenis ya? Ya, saya salah karena saya pikir air minum, karena botolnya sama, hanya sama anak saya dan sahabatnya itu kan yang ngurus saya itu dilabelin. Cuma saya nggak lihat labelnya, tapi saya minum. Saya masih bisa merasakan waktu kok rasanya beda. Wah, ternyata ada stikernya. Nah, semoga yang ATS segera bisa di-launching Pak Edi, karena siap-siap untuk gelombang 3. Moga-moga nggak terjadi gelombang 3, tapi seandainya gelombang 3 terjadi, saya rasa itu akan banyak membantu orang Pak Edi. Lalu yang infus ini apa udah boleh di-share nih Pak Edi pengalamannya? Belum. Nanti kita bingung, bingung kebanjiran. Oh iya, betul. Volunteer nanti. Ya. Tapi saya bisa merasakan perbedaan cara bicaranya Bu Ninis sebelum kemarin di infus dan hari ini. Ya, betul Sekarang Pak. jauh lebih fokus, jauh lebih tajam. Iya, betul. Iya. Saya di infus hari Jumat, hari Sabtu saya ketemu, kebetulan ada kunjungan teman dari Jakarta. Saya kaget loh, kok saya ngomongnya udah fokus ya, karena sejak COVID sampai minggu lalu itu, terus terang saya itu tersiksa karena saya biasa multitasking, nggak bisa multitasking, lalu kalau bicara juga sepertinya nggak ada power, malas ketemu orang karena ngomongnya suka ngelantur gitu, jadi saya agak malu ya jadinya. Tapi sejak yang minggu lalu itu, saya rasa perubahannya sangat signifikan. Pokoknya hidroksi harus terus ya Pak Edi. Siap. Ini Mas Dewa sudah daftar mau jadi volunteer juga. Langsung 3. Ada cerita sedikit nih, waktu saya nggak mengkonsumsi obat dan ya kebetulan saya nggak mau, itu sempat jadi omongan anak saya sama sahabatnya sama adik saya juga. Ini Mbak Ninis terlalu percaya sama hidroksi katanya. Tapi memang dalam hati saya tuh ada alam bawah sadar saya mungkin ya. Saya juga ada ingin membuktikan hanya dengan hidroksi gitu Pak Edi. Jadi itu sangat berisiko, tapi itu saya lakukan. Pokoknya saya kemarin memberitahu orang, banyak ngasih orang, hanya dengan hidroksi mereka bisa selamat. Saya juga nih, saya harus bisa survive dengan hidroksi aja gitu, dan rupanya terbukti.
Oke, luar Mantap, biasa. mantap. Saya Bu setuju Ninis, dengan nanti Pak Edi tadi. besok ditunggu kedatangannya Bu Ninis ya. Ya, siap Pak. Ini anak saya udah siap-siap juga Bu mau Ninis ini ngangkat. luar biasa, volunteer yang nyetir 6 jam dari Jogja hanya untuk infus lalu pulang lagi. Aduh, luar biasa. Tapi Yang saya itu harus sama saya Pak kemarin karena saya masih takut refleks saya belum bagus kan. Cuma tadi saya nyetir ke lab itu loh, kok saya nyetir juga udah mulai lincah lagi gitu. Jadi Loh, mungkin Prof. besok saya coba. Prof nyetir Sutiman ke bisa lab. nyetir 140-160 loh tadi kakunya. Nah, itu. Oke. Ini udah kita bocor-bocorin semua jadinya Mas. Iya ini ada Bu Mega juga kapan infus ke Jakarta, Bu Asniati. Saya juga nih mau jadi volunteer. Tapi ini ada yang nanya tadi Bu Ninis sampaikan ada ATS. Nih Bu Yuni nih, maaf saya terlambat masuk. ATS itu apa ya? ATS saya belum tahu nih apalagi infus. Oke mungkin bisa dijelaskan Pak Edi ATS ini apa? Jadi gini Bu Ibu, ATS itu namanya Air Treatment Sanitizing System. Jadi gini, waktu saya ini bermula dari waktu saya kena stroke. Waktu itu saya berpikir sebenarnya COVID ini mau dikendalikan kan cuma apa yang keluar dari mulutnya pasien, sehingga membuat dia tidak terisolasi dari keluarga. Jadi virusnya karena virusnya ditularkan lewat droplet, micro droplet, berarti keluar lewat pernafasan atau apa yang keluar dari mulut kita kalau kita batuk dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir kalau ruangannya kita penuhin. Nah, dan pengalaman Mas Dewa nih mengajarkan saya Mas Dewa. Pengalaman Mas Dewa itu ternyata Mas Dewa sudah hati-hati, tapi Mas Dewa tidak mengcleaning dan mensanitize rumah kan. Sehingga mungkin waktu istrinya kena duluan di piring sudah ada yang ada virusnya di tempat minum sudah ada virusnya, tidak alert karena PD sama hidroksi. Betul, Mas Dewa ini kebetulan juga gejalanya kan diare kan. Jadi masuk lewat esofagus. Jadi ATS itu adalah satu alat yang kayak nebulator tapi besar seperti Prof cerita tadi, itu bisa mengejar virusnya, Mas. Jadi berbeda misalnya dengan air purifier kan mengumpulkan udara untuk membunuh virusnya, tapi ini enggak. Kita justru menciptakan kabut yang mendatangi virusnya untuk membunuh virusnya. Menurut saya jauh lebih efektif daripada air treatment. Ya, biasa gitu Mas Dewa. Oke. Ya, Bu Yuni, semoga terjawab ya. ATS itu apa ya? Ini Bu Yuni bikin penasaran aja nih Bu Yuni. ATS. Tapi udah dijelaskan sama Pak Edi ya. Belum ya, kita ada keterlambatan Mas Dewa. ATS-nya keterlambatan karena sekarang di dunia ini terjadi kekacauan logistik. Ya, di China tempat ATS diproduksi itu sedang terjadi kekacauan listrik. Sekarang mereka hanya bisa kerja 3-4 hari 1 minggu. Karena perang dagang, ini ada krisis energi yang menurut saya disengaja oleh pemerintahnya ya untuk menurunkan produksi sehingga harganya bisa naik. Jadi kita ada keterlambatan pengiriman ATS karena itu, Mas Dewa. Oke, jadi ditunggu saja ya Pak ya. Yang Bu Ninis tadi pengen kapan itu launchingnya ini. Oke, terima kasih Bu Ninis, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya, ini saya langsung ke Pak Agus Endra. Pak Edi, bila kita sering-sering menggunakan nebulizer untuk pencegahan, bila setelah bertemu banyak orang, apakah tidak ada efek samping, misal iritasi di dalam paru-paru atau yang lainnya? Ya, siap Pak. Pengalaman kami dari testimoni itu tidak ada, kalau sampai ke paru-paru nggak ada masalah Pak. Tapi yang ada kadang-kadang iritasi di hidung. Ya, kalau di hidung karena peredaran pembuluh darah di hidung tuh cenderung dangkal. Ya, jadi bisa mimisan. Yang paling gejala yang kami paling parah dapatkan itu cuma mimisan. Ya, tapi itu sebenarnya bisa dilakukan juga tanpa masker yang ke hidung, yang langsung ke mulut. Ya, yang pipa yang langsung ke mulut. Itu juga bisa membantu. Jadi setahu saya waktu COVID Eliminator belum ke tempatnya Pak Prof Sutiman tuh saya memakainya hampir 1 tahun setiap hari. Ya, biasanya 2 kali. Jadi 1 hari saya pakai kira-kira 30 menit lah. 10 menit, dia kan modenya 5 menit nebulizer. Jadi 2 kali nebulizer. Saya nggak ada masalah sih, gitu, Mas Dewa. Oke. Ini ada
Bu Yeni juga, nebulizer yang dijelaskan oleh Pak Edi itu apakah seperti yang dipakai anak-anak, seperti merek Omron, seperti di rumah sakit, dan apakah perlu dicampur dengan NaCl atau bagaimana? Nggak perlu. Gini, sebenarnya kalau pertama, kalau misalnya dirasakan terlalu pekat bisa dicampur air, ya 1:1. Karena kita masih 1,5%, dia 0,75 menurut jadi 0,75 menurut riset itu 0,5% sudah sangat efektif membunuh virus. Ya, jadi bisa dicampur. Tapi kami tetap sarankan setelah biasa ya dikembalikan yang murni aja gitu Mas Dewa. Itu betul, jenis-jenisnya nebulator ada 2. Satu yang kompresor yang kayak di rumah sakit Omron yang besar, ya itu bisa dipakai juga, atau beli yang portable, yang ultrasonic. Ultrasonic itu butirannya lebih halus, kabutnya lebih halus, sehingga bisa masuk ke ujung paru-parunya lebih efektif. Gitu Mas Dewa, semoga bisa membantu menjawab ya. Menjawab ya. Ada Bu Yuni, terima kasih penjelasannya. Beberapa waktu lalu lihat di Tokped ada mesin fogging untuk air sanitizer juga, jadi saya kepikir. Terima kasih penjelasannya. Oke, ya, tunggu aja Bu Yuni, ini ATS-nya khusus nih tadi. Terima kasih. Kemudian ada Pak Hendra di Tangsel, Pak Dewa di rumah sakit tidak diizinkan nebulizer ini kalau pasien katanya. Ya, ada beberapa kasus juga ya Pak Edi ya. Ya. Oke. Siap, Pak Hendra. Terima kasih informasinya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, tadi Bu Rini sempat sampaikan mengharapkan bahwa gelombang ini perlu waspada, gelombang ketiga maksudnya, dari pandemi COVID-19 ini, yang diperkirakan para pakar dan peneliti itu terjadi di Indonesia, mungkin kalau terjadi itu di bulan Desember. Nah, ini saya pengen tanya Prof. Sutiman nih, Prof. Prof. Sutiman ini kan juga peneliti ya, bagaimana istilahnya gelombang ketiga ini, Pak? Prediksi gelombang ketiga atau kita waspada dan gelombang ketiga ini, Prof? Ya, kalau karakternya kalau dari ini, fenomena yang ada, itu di negara-negara yang katakanlah program penanganan COVID-nya secara teoritis bagus, masih juga naik. Kayak Australia, Singapura, Jepang itu masih tinggi. Jadi COVID-19 ini, virusnya ini merupakan jenis virus yang terdiri atas RNA, ribonucleic acid. Ya, tingkat mutasinya tinggi dibandingkan jenis virus yang DNA, atau deoksiribonucleic acid. Nah, karena mutasinya tinggi dan disebarkan melalui udara, maka dia sebetulnya susah untuk ditanggulangi. Jadi proses vaksinasinya itu berkejar-kejaran dengan laju mutasinya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi sebuah fenomena unik. Jadi tidak tadinya Australia kan sudah merasa aman turun landai, tahu-tahu naik gitu. Singapura juga begitu, tahu-tahu naik. Kita sekarang dalam posisi yang turun ya. Apakah itu nanti akan naik? Ada kemungkinan juga. Tapi menurut saya akan semakin lama semakin melokal. Artinya sebuah fenomena yang nanti akan banyak di sana, kurang di sini, banyak di sana, kurang di sini. Karena variannya menjadi lebih berbeda lah dari generasi virus itu. Tapi kemungkinannya ada. Kemungkinannya ada ya, Prof. Dia bisa menjadi penyakit musiman. Jadi kalau di negara subtropis itu kemungkinan mereka itu tinggi ketika menghadapi musim dingin. Ketika musim panas itu indeks UV mataharinya cukup tinggi, sehingga kalau di luar ruangan tertutup, di luaran gitu, itu virusnya inaktif karena sinar UV.
dari matahari. Tapi di ruangan tertutup, makanya hidroksi itu kalau tadi bisa digunakan untuk ruangan-ruangan tertutup, kayak restoran, atau mungkin hotel, atau mungkin mall gitu ya. Tapi dengan sistem semacam nebulizer dengan mengecilkan butiran-butiran cairan hidroksinya, itu artinya tidak terasa ya. Kalau kena kertas, kertasnya nggak basah, cukup kecil. Jadi orang tidak merasa basah. Nah, ini saya kira yang di ukuran kecil sudah diperoleh tekniknya oleh Pak Kanedi. Tapi untuk ukuran sakmol gitu barangkali masih perlu dipikirkan itu. Nah, itu perlu kajian-kajian mendalam. Terima kasih. Oke, baik, Prof. Jadi kemungkinan masih ada dan kita harus progres, dan hidroksi salah satu senjata kita ya untuk menjaga agar kita selamat. Oke, terima kasih Prof. Ini Bu Yeni ada pertanyaan lagi nih, Pak Edi. Apakah ada contoh nebulizer milik Pak Edi seperti apa? Dan bagaimana cara pakai hidroksi pada diffuser? Apakah ada video-video petunjuk cara pakai di nebulizer dan diffuser? Mungkin bisa nanti saya minta kontak WA-nya. Nanti kita sharekan aja, Mas. Ada rekaman yang punya Pak Bambang. Ya, Mas Dewa. Jadi bisa lebih lengkap langsung videonya ya. Oke. Baik, Bu Yeni mungkin bisa tinggalkan nomor telepon, atau Bu Yeni atau Bapak Ibu sahabat pembelajar yang belum masuk di grup Sehat Bersama Kanedi di grup WA, silakan kontak ke Ibu Endah ya di nomor yang tercantum di poster promo seminar ini ya. Oke, termasuk Bu Yeni juga ya. Oke, kalau belum masuk silakan. Nanti di-share video-videonya ya, jadi lebih jelas. Oke, Prof. Sutiman, Pak Edi, ini jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Mungkin nggak kerasa ya, ini kita berbincang-bincang dari setengah 8 tadi. Banyak hal yang kita dapatkan dari Prof. Sutiman, Pak Edi, ini perpaduan yang luar biasa. Tadi kalau Prof. Sutiman sampaikan bahwa ini perpaduan antara industri bisnis dan ilmiah gitu ya. Oke, mungkin saya minta Prof. Sutiman untuk closing statement atau kata-kata penutup lah untuk acara malam hari ini, Prof. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan Pak Edi. Silakan, Prof. Menurut saya pandemi ini harus menghasilkan berkah. Sekedar musibah. Berkahnya itu bisa membuat masyarakat kita menjadi masyarakat maju. Masyarakat maju itu adalah masyarakat yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dengan tingkat ketergantungan dari luar yang kecil. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan membangun suatu sistem integrasi dari hulu sampai hilir, dan setiap industri itu harus memiliki budaya untuk membangun kekuatan melalui riset. Riset-riset ini adalah bagian dari strategi bisnis ke depan dari industri itu. Nah, ini kalau kita bisa melakukan itu, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Jadi kita menjadi negara yang lebih mudah diatur karena masyarakatnya akan menjadi lebih taat hukum, menjadi lebih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik Prof. Sutiman, luar biasa closing statement-nya ya. Jadi membuat kita bukan terlena atau menyerah dengan keadaan sebagai musibah, tapi ini harus membawa berkah ya. Siap, Prof. Ini Pak Endra, Pak Dewa terakhir maksudnya gimana Pak Endra? Mau tanya? Buka mic atau statement, silakan Pak Endra. Ada yang saya ingin katakan kepada Pak Dewa, Pak Kanedi, maupun Prof. Sutiman. Kami berharap banget atas Institut Molekul Indonesia karena kaitannya COVID ini banyak yang terjadi penyakit ikutan akibat autoimun, Pak. Jadi itu yang
yang banyak terjadi di pasien-pasien penyintas yang setelah dia sembuh ada kejadian ikutan yang menurut Pak Kanedi nanti akan dikembangkan di Institut Molekul Indonesia. Ini yang kita harapkan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini jadi harapan ini, IMI ini. Terima kasih Pak Hendra, semoga sehat selalu. Kita lanjut ke closing statement dari Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, Mas Dewa, saya informasikan Pak Hendra adalah orang yang memberitahu saya, tapi kita belum berhasil meyakinkan bahwa ada iparnya atau apa yang dokter, ya, kemudian pasca kena COVID itu stroke, seperti yang tadi diceritakan oleh Prof yang di Malang, ya, Prof Sutiman ceritakan tadi yang di Malang. Terjadi juga di Jakarta. Beliau setelah kena stroke, kena COVID, stroke di pembekuan di otak, sehingga mengalami namanya multiple scoliosis, ya. Pak Hendra, beberapa hari ini Pak Hendra, kita punya testimoni yang luar biasa. Misalnya kita punya seseorang di Bandung yang melaksanakan riset yang kita kembangkan di IMI, itu begitu di infus yang pertama, yang ngomongnya tadinya pelet-pelet langsung ngomongnya lancar. Kemudian hari ini sudah melaporkan bisa latihan jalan dan bisa merasakan, ya, sebelumnya kalau beliau paksa jalan itu sebelah kanannya mati rasa, baal ya. Jadi hari ini dengan gembira melaporkan ke saya bahwa sudah bisa merasakan sakitnya kaki, pegelnya kaki. Ya, jadi itu setelah hanya 4 kali infus. Jadi tolong kirim salam sama dokter muda itu. Dokter Boy nggak ada salahnya, Dokter Boy nggak ada salahnya. Cobalah datang ke kami. Toh ini semua berbiaya murah. Ini biayanya bahkan cuma donasi, Pak. Bahkan kalau nggak bisa pun kita yang bantu nggak apa-apa gitu. Ya, karena donasi kan namanya donasi serelanya dan semampunya. Jadi ini tujuannya adalah untuk membantu. Dan mama saya beritakan satu berita gembira Pak Hendra. Mama saya ini nggak bisa tergantikan karena mama saya segala-galanya buat saya. Mama saya 80 tahun, Parkinson, sudah Parkinson beberapa tahun. Terus terang kami sudah hampir kehilangan harapan, ya, karena tremornya makin parah. 10 tahun nggak bisa ke belakang tanpa pakai obat, ya, nggak bisa BAB tanpa pakai obat. Sekarang tiba-tiba mama saya sudah bisa jalan, ya, sudah bisa jalan, sudah bisa BAB sendiri, sudah bisa, luar biasa. Jadi kami baru saja mendapatkan keajaiban, Pak Hendra. Jadi ini hari ini happy sekali saya karena mama saya, kita tadinya sudah berpikir bersama seluruh keluarga mungkin kita harus siap-siap, ya, karena keadaannya sangat tidak baik. Tahu-tahu bisa jalan dan bisa sehat. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita, Pak. Dan ini bagian dari usaha kita yang out of the box supaya kita bisa membantu. Jadi tadi ke dokter mohon sampaikan, karena saya kadang-kadang kalau saya langsung menyampaikan, orang beranggapan mungkin saya ini cari sensasi atau cari duit, ya. Jadi itu yang kadang-kadang agak susah kita meyakinkan orang, kecuali mungkin Pak Hendra bisa bantuin. Nah, begitu Pak Hendra. Minggu-minggu ini Mas Dewa, minggu-minggu yang penuh keajaiban buat saya. Dalam 2 minggu kakak saya yang sudah menghabiskan hampir 300 juta buat lututnya tiba-tiba baik dan dia bisa jongkok dan bangun 10 kali tanpa lututnya sakit. Ya, ini membuat mama saya yang tiba-tiba tadinya masih pakai kursi roda, sekarang bisa bangun dari tempat tidur sendiri, bisa jalan sendiri, tremornya berkurang 90%. Keajaiban terjadi. Teman saya yang di Bandung, yang stroke sudah 1 tahun, sekarang sudah mulai ngomongnya lancar dan bisa merasakan, bisa menggerakkan. Biasanya orang stroke tangan kanannya itu, tangan kiri atau tangan kanan terkunci, ini udah bisa bergerak.
lalu bisa merasakan untuk pertama kalinya minggu ini bisa merasakan rasa di kaki. Ya, jadi ini kemajuan yang luar biasa. Ini saya bisa dapatkan bersama-sama dengan tim dari IMI, Mas Dewa. Jadi saya terima kasih Prof. Sutiman. Hari ini penampilan yang luar biasa, duet kita, trio sama Mas Dewa nih. Jadi ya kalau COVID sekarang kita sedang dalam keadaan menurun. Tapi ya, apakah kalau kita sudah pernah mengalami di gelombang pertama waktu itu setelah tinggi kemudian turun, kemudian naik lagi. Karena itu disebut wave ya, disebut gelombang. Jadi kita mesti hati-hati. Kita mesti bersiap-siap ya, jangan lengah. Kita bisa tahu semua orang lengah dari penjualan hidroksi. Sekarang hidroksi nggak laku sama sekali. Ya, jadi jangan. Kita masih ingat bahwa persenjatai diri kita untuk bisa menyelamatkan keluarga dan teman-teman kita. Jadi hati-hati, harus lebih waktu musuh sedang tidur, kita harus lebih waspada. Harus lebih waspada, harus lebih bersiap-siap. Ya. Saya selalu doakan semoga semuanya yang mengikuti ini mendapatkan berkah dan selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam apapun yang dilakukan. Begitu Mas Dewa, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Profesor Sutiman B. Sumitro ya, yang sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini. Juga Pak Edi tentu juga sangat memberikan pencerahan buat kita semuanya. Semoga harapan dan doa kita dengan adanya IMI juga terkabul semuanya dan hidup semakin lebih sehat dan sukses. Baik, saya mohon untuk Bapak Ibu bisa buka kamera, kita akan foto keluarga dulu. Oke. Dan mungkin Anda bisa sampaikan terima kasih kepada Prof. Sutiman atau Pak Edi, silakan. Buka mic bisa, biar ramai juga. Buat buka kamera juga bisa. Sekali lagi terima kasih Prof. Sutiman waktunya, terima kasih Pak Edi, terima kasih sahabat pembelajaran semuanya. Ketemu lagi 2 minggu lagi. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.